sebelumnya kita absen dulu ya. Jadi nanti bisa angkat tangan gitu ya. Kelas D. Aisyah Rahma hadir. Aklila hadir. Asyifa hadir. Aulia hadir. Aulia Nisa hadir. Moza hadir. Dia hadir. Farah hadir. Fariha hadir. Hasna hadir. Kaila hadir. Maharani hadir. Maurin hadir. Maulidia hadir. Mutiara hadir. Naila hadir. Naima. Naura ya. Nail hadir. Safa hadir. Sheryl hadir. Sofa hadir. Taskia hadir. Taskia Zulfa hadir. Zahida hadir. Zifora hadir. Oke, jadi hari ini kita lanjut ke bab baru. Bisa dibuka bukunya, LKS-nya bisa dibuka dan catatannya. Jadi kemarin itu sudah saya spill sedikit terkait materi apa? Kemarin sudah saya sampaikan terkait definisi cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek tentang apa? Fiksi. Terus? Fiksi, non fiksi. Fiksi ya, terkait kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman seseorang itu bisa diterapkan dalam penulisan cerpen atau cerita pendek gitu. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan terkait majas. Apa aja majasnya? Banyak. Ada ya? Jadi ini bisa dilihat terkait majas. Jadi ada beberapa majas yang dapat kalian pelajari. Contohnya personifikasi. Contoh dari personifikasi apa kecuali di situ? Ayo apa? Apa? Daun itu berjalan. Daun itu berjalan. Mungkin yang lain? Ya, yang lain? Daun-daun bergoyang. Rumput-rumput bergoyang. Ombak-ombak berlari. Jadi itu personifikasi. Nah, cirinya itu apa? Personifikasi itu kuncinya itu apa? Benda manusia. Ya, jadi benda mati yang diumpamakan hidup itu personifikasi. Lanjut ya. Kalau hiperbola, kita spill ke hiperbola. Jadi kita lanjut ke majas hiperbola. Tadi contohnya air mata itu membanjiri. Yang lain mungkin? Ya. Kamu bikin aku. Yang lain? Ada yang lain? Suaranya menggelegar membelah angkasa. Menggelegar membelah angkasa. Nah, kata kuncinya itu apa kalau hiperbola? Lebihkan, itu ya. Jadi itu. Kemudian lanjut. Kita review aja. Ironi. Nah, ironi contohnya ya. Wangi sekali bau badanmu, nggak ada seorang pun yang berada di dekatmu. Oh gitu ya. Jadi saking wanginya gitu ya, sampai nggak ada yang di dekatnya. Yang lain? Ya? Suaranya sangat merdu layaknya kaset busuk. Ya, suaranya sangat merdu layaknya kaset kusut. Kusut ya. Nah, kata kuncinya apa? Sindiran halus. Sindiran halus. Biar tidak sakit hati jadi nyindir. Siapa tahu dia? Ya. Itu jadi terkait majas. Jadi kemarin kita sudah
cerita-cerita, meskipun ceritanya itu pendek cuma satu paragraf, pasti ada nilai-nilai yang dapat kita ambil pelajarannya. Nah, ternyata di dalam cerpen itu ada beberapa nilai. Itu ya. Yang pertama itu nilai moral. Ada yang tahu nilai moral? Nilai moral didasarkan pada budi pekerti atau pendidikan moral di masyarakat. Misalnya kewajiban mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Jadi menyangkut moral kita, tata krama. Pokoknya menyangkut individu, itu ya. Kemudian lanjut nilai sosial. Jadi nilai sosial itu didapatkan ketika baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak, sesuatu didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Jadi ini berkaitan sama masyarakat sosial, interaksi atau kebiasaan, ya, gitu. Kalau misalnya di dalam masyarakat ketika hari Lebaran, saling mengunjungi, nah itu adalah bentuk nilai sosial. Jadi masih banyak ya sekarang masih kita jumpai di masyarakat terkait nilai-nilai sosial. Kemudian nilai agama atau religius ini menyangkut ketuhanan ya, ketuhanan. Terus contohnya apa? Beribadah. Kemudian apa lagi? Ya, ngaji itu ya, pokoknya menyangkut ketuhanan gitu. Sudah mencatatnya? Sudah, kita lanjut ya. Nilai budaya. Jadi nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat tradisi masyarakat yang sudah turun temurun. Contohnya apa? Sekaten, kenduri, gitu ya. Lanjut nilai estetik. Jadi ini nilai keindahan dalam sebuah cerpen ataupun novel. Kemudian lanjut nilai politik. Contohnya isu-isu apa yang sedang upgrade, yang sedang viral ya, bisa dikaitkan di sini. Itu mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, jadi tadi sudah kita pelajari terkait majas, kemudian terkait nilai-nilai yang ada di cerpen. Nah, sekarang saya mau kasih kuis buat kalian. Kalian bisa buka laptopnya. Laptopnya bisa dibuka. Jadi di sini saya memakai situs ya, situs aplikasi. Word. Jadi linknya saya share di Drive. Kalian bisa buka Drive.
Oke, sudah bisa dibuka, di grab, kemudian kalian copy linknya, ditaruh di jendela atau tab baru. Nah, di sana nanti akan keluar quiz, ya, gitu ya. Bisa dikerjakan quiznya di file what? Di question paper. Itu bisa dibuka, bisa nggak? Internetnya bisa kan? Bisa. Oke, itu jadi bisa dikerjakan, diskusi sama teman kelompoknya. Nanti nilainya kita masukkan ya. Gitu. Jadi diusahakan yang sungguh-sungguh bisa menambah nilai ya. Selain untuk mengetahui pengetahuan kalian, pemahaman kalian terkait materi sebelumnya, begitu, kita juga bisa lihat apakah kalian paham. Ini boleh dimulai? Ya, boleh. Bisa dimulai. Diklik, gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Errornya kenapa? Oh, kalian harus login dulu. Iya kan? Iya, itu gara-gara kembali. Nanti TPS-nya di belakang. Oh, HTTPS-nya di belakang. Kamu bisa ya? Aku juga bisa. Itu di belakang ada HTTP-nya, kalau dihapus. Oh, sudah bisa. Silakan yang sudah bisa untuk memulai kuisnya. Bisa dimulai ya. Bisa dimulai, jadi itu waktunya waktu maju ya. Waktunya itu nambah. Untuk penilaiannya nanti benarnya berapa dan durasinya. Oke, durasinya yang paling sedikit selesainya. Nah, itu nilainya. Ya. Mas jalan nggak ini? Mas jalan? Enggak.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai. Dapat nilai berapa? Benar berapa? 10. Benar 10. 10 ya. 10. Jadi itu 16. Nilainya ya benar dikali 2. Jadi nilai benar dikali 2. Benar? Kalau dikali 10 dia 100 gitu ya. Itu. Sambil menunggu yang lain yang belum selesai. Oke, sambil menunggu yang belum selesai. Untuk yang sudah selesai bisa dibuka di situs ruangsastra.com. Kita tolong dibuka ruangsastra.com. Intermezzo ya itu ya. Oke, bisa dibuka ruangsastra.com. Ini yang belum jadi, sudah? Belum ya. Kita tunggu ya. Sudah selesai. Jadi sambil menunggu yang belum selesai, nanti kita review terkait kuisnya. Kita review kuisnya tadi ya. Oke. Santun sekali perilaku kepala daerah itu. Bertanya saja pakai teriak-teriak. Apa tidak dilihat dari ini hujan deras sekali, benar-benar cocok untuk berenang. Ini jawabannya apa? Ini coba kita cocokkan apakah cocok. Iya. Secangkir kapal api menemani pagiku yang cerah. Metonia. Ya. Kita harus terus maju ke depan menyambut masa depan. Apa? Laut yang biru seakan menatapku dalam kehimpunan personifikasi. Jangan sembarangan, kabarnya Agung itu keturunan darah biru. Jadi ketika dia dimusimkan salah satu tikus berdasi, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Apa? Meta. Semoga kamu senang dengan hadiah kecil dariku. Ditotes itu apa? Majas apa? Rendah. Seujung kuku pun tak akan aku berikan hak miliknya. Jika malas berusaha dan bekerja, kamu bisa menjadi tunawisma. Lanjut, kau harusnya sadar orang tuamu kerja keras, tapi kau hanya bermalas-malasan.
tersebut dengan menganalisis terlebih dahulu sebelum kalian terapkan di cerpen atau cerita pendek. Kalian buka, minta tolong di situs ruangsastra.com. ruangsastra.com atau coba baca bisa di Baca Petra, sorry, Baca Petra ya, bukan Baca Petra. Ada 2 situs yang bisa kalian buka. Di situ banyak sekali cerpen-cerpen yang dimuat di koran offline atau koran cetak. Nah, koran cetaknya tersebut kemudian ditulis di web. ruangsastra.com atau bacapetra.co bisa dibuka. Kemudian kalian pilih cerpen yang menurut kalian menarik, terus kalian baca secara diskusi dan kalian cari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Iya, nilai-nilai. Jadi sudah saya sampaikan nilai-nilainya. Kemudian setelah itu kalian presentasikan ke depan. Oke. Saya kasih waktu 10 menit, silakan. Jadi itu cerpennya memang lumayan berat karena sastra sekali.
Ya? Boleh? Oke, silakan kalau mau minum. Ayo, sudah bisa dipresentasikan? Mungkin kelompok mana yang ingin maju? Silakan. Ayo. Sudah? Ini langsung sambil dibawa device-nya. Nanti pakai ini laptop saja. Kan nyambung ya, sama kan? Nah, nanti minta tolong disampaikan ringkasan ceritanya, ya, ringkasan ceritanya apa? Kemudian nilai-nilai yang ada. Kalau misalnya nilai estetik nggak ada, ya udah nggak usah. Itu ya, itu. Oke, silakan. Ayo. Ih, maju nggak apa-apa. Silakan. Yuk, yuk, silakan maju. Yuk. Nggak apa-apa maju. Itu di belakang ada HTTP-nya toh, dihapus. Oh, sudah bisa. Silakan yang sudah bisa untuk memulai kuisnya. Mulai, jadi itu waktunya waktu maju ya. Waktunya itu nambah. Untuk penilaiannya nanti benarnya berapa dan durasinya. Durasinya yang paling sedikit selesainya. Nah, itu nilainya.
selesai? Sudah. Boleh disampaikan saja. Boleh, silakan. Bisa dilihat dapat nilai berapa, nanti disampaikan ya. Iya. Skornya sudah. Leaderboard. Aku ada leaderboard. You're on second. Gambarnya siapa? Oke. Santun sekali perilaku kepala daerah itu. Bertanya saja pakai teriak-teriak. Apa tidak lihat dari ini hujan deras sekali, benar-benar cocok untuk berenang. Ini jawabannya apa? Ini. Coba kita cocokkan apakah cocok. Ya. Secangkir kapal api menemani pagiku yang cerah. Metoнимia. Kita harus terus maju ke depan menyambut masa depan. Apa? Laut yang biru seakan menatapku dalam bentuknya personifikasi. Jangan sembarangan, kabarnya Agung itu keturunan darah biru. Jadi ketika dia digosipkan salah satu kamu kerja keras, tapi kok hanya bermalas-malasan. Jadi secara langsung gitu ya. Iya. Nah sekarang kalian aplikasikan nilai-nilai tersebut dengan menganalisis terlebih dahulu sebelum kalian terapkan di cerpen atau cerita pendek. Kalian buka, minta tolong di situs ruangsastra.com. ruangsastra.com atau coba baca bisa di cetak. Nah, koran cetaknya tersebut kemudian ditulis di web ruangsastra.com atau bacapetra.com. Bisa dibuka, kemudian kalian pilih cerpen yang menurut kalian menarik, terus kalian baca secara diskusi dan kalian cari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Iya, nilai-nilai tadi sudah saya sampaikan nilai-nilainya. Kemudian setelah itu kalian presentasikan ke depan. Oke. Nilai sosialnya terdapat pada saat petugasnya itu bilang. Jadi kalian nggak mau kan kalau lagi enak-enak tidur ada yang menyalakan petasan. Kalau ada yang menyalakan petasan persis di depan punya kalian, di situ si petugasnya. Iya. Jadi itu ada interaksi sosial antara petugas sama si siswanya itu. Nah, untuk nilai moralnya kita bisa lihat dari kutipan Muhammad di sini dilarang menyalakan kembang api kata gas. Jadi moral atau artinya di situ tuh nggak boleh dilarang menyalakan kembang api karena ya yang udah kita sendiri kembang api itu bisa mengganggu lingkungan sekitar, mengganggu satwa. Sudah ada lagi atau mungkin ada yang bertanya? Ya, ada yang menanyakan. Mungkin konflik utamanya jadi apa kalau
yang ruang sastra, kemudian cerpen dunia ibu. Di ruang sastra ya ini ya? Oh, di Baca Petra? Ya, di Baca Petra. Kalau misalnya layarnya nggak kelihatan, bisa dilihat di laptop. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita bakal menjelaskan sedikit tentang cerpen yang baru kita baca, yang judulnya itu adalah Dunia Ibu. Jadi di cerpen Dunia Ibu ini mengisahkan seorang ibu yang telah ditinggal suaminya sekitar 7 tahun yang lalu. Kemudian ibunya memiliki 2 orang anak, tetapi 2 orang anak ini yang satunya dua-duanya telah menikah dan akhirnya mereka tinggal bersama keluarganya masing-masing, dan ibu ini hanya hidup sendirian di rumah. Nah, karena ibu ini merasa kesepian di rumah, merasa kesepian, tidak punya teman, akhirnya ibu ini punya media sosial. Nah, dari media sosial itulah ibu ini tuh akhirnya dia menemukan teman yang bisa menemani kehidupannya sehari-hari. Nah, akhirnya hari demi hari teman itu menjadi dekat, dan ibu ini merasa nyaman punya teman itu. Ternyata temannya ini, teman di media sosialnya ini hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan kedekatannya dengan ibunya itu untuk mengambil uang si ibu. Jadi temannya ini tuh dekat dengan ibunya. Terus akhirnya si temannya ini bilang, teman media sosial itu bilang kalau dia itu sedang di luar negeri. Terus dia tuh memiliki kesusahan finansial dan minta tolong ke ibunya untuk dibantu. Akhirnya karena ibunya ini sudah merasa dekat dengan teman media sosialnya itu, ibunya ini berusaha untuk membantu, dan akhirnya ibunya ini meminjam uang sebanyak kurang lebih 300 juta ke tetangga-tetangganya. Dan kabar tentang ibu yang meminjam uang 300 juta ini ke tetangga-tetangganya sampai di telinga anak-anaknya, dan anak-anaknya itu merasa kaget dan shock kenapa ibu bisa melakukan hal ini. Akhirnya setelah itu ibunya tuh jatuh sakit. Disitulah anak-anaknya baru tahu kejadian ini, bahwa ibunya itu punya teman media sosial yang memanfaatkan ibunya untuk membantunya mencari uang sebanyak 300 juta. Dan setelah itu anak-anak itu baru sadar ternyata ibu merasa kesepian. Ini tuh juga salah kita. Kenapa kita tuh meninggalkan ibu di rumah? Terus ini tuh akibatnya juga karena kita meninggalkan ibu di rumah, ibu merasa kesepian, akhirnya ibu bisa melakukan ini semua. Begitu. Terus di sini nilai moral yang kita dapat itu tentang pentingnya kehadiran dan perhatian keluarga. Jadi dalam satu keluarga kita tuh harus memberikan perhatian yang lebih, apalagi ini ibunya tuh sudah sendirian, sudah ditinggal suaminya meninggal, dan anaknya tuh dua-duanya sudah menikah. Jadi harus memberikan perhatian yang lebih kepada ibunya agar ibunya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini sampai seperti ini. Terus nilai sosialnya itu kita tuh harus saling peduli sama ibunya sendiri, walaupun kita sudah mempunyai keluarga, nanti kelak sudah punya keluarga sendiri, tapi jangan lupakan orang tua. Terus ada nilai sosialnya itu satu lagi itu adalah peran media sosial dalam kehidupan. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan sampai terjerat seperti ibunya ini, karena ibunya ini itu juga memiliki pengetahuan tentang media sosial dan baru-baru menggunakan media sosial mendapatkan teman yang bisa menemani kehidupannya sehari-hari, akhirnya terjeratlah kasus seperti ini. Ini juga karena minimnya pengetahuan tentang media sosial. Teman-teman, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait cerpen ini? Yuk, Yang mau bertanya? yang mau bertanya? Silakan. Nah, kan kita memang harus kasih perhatian gitu ya ke orang terdekat. Iya. Tapi kalau misalnya saat itu orang yang udah menikah, kita misalnya udah menikah, tapi kita di daerah yang
sosial, karena ibunya itu kan baru-baru saja menggunakan media sosial. Dan kalau di cerita detailnya di cerpennya itu, ibunya tuh tahu tentang media sosial itu karena dibuatin sama temannya yang ada di arisan. Jadi ibunya itu dibuatin media sosial itu juga bukan buat sendiri. Jadi ibunya itu dibuatin temannya di arisan, terus dibuatin media sosial. Akhirnya ibunya mainlah itu media sosial gitu. Dan akhirnya terjeratlah kasus ini. Begitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yang belum jelas dan mau ditanyakan? Ada. Kalau nggak ada cukup gantian kelompok lain. Oke. Sekian dari kami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Yeay. Satu kelompok lagi, silakan yuk maju. Bisa dipersiapkan yang mana ruang sastra atau baca pintra. Yang lain mohon kalau misalnya kurang paham, tanya dulu ya. Bentar ya teman-teman. Teman-teman bisa membuka ruang sastra, tapi yang halaman kedua. Jadi kan scroll ke bawah. Nih, terus kan ada nomor 2. Pilih yang nomor 2. Barengan membuka ya teman-teman. Ya. Ceritanya sangat bagus, kalian juga harus membacanya. Ya, Tapi ini lagi. Judulnya Merebut Tanah. Merebut Tanah. Cerpen Kompas Supartika. Karyanya Supartika. Siapa yang bisa nemu? Judulnya apa? Merebut Tanah. Ayo, Sheryl dan Farah sudah nemu belum? Judulnya apa? Nah, udah ini merebut tanah. Jadi di sini cerita pendek ini mempunyai tokoh utama bernama Pak Sudarma, di mana Pak Sudarma ini tinggal di sebuah desa. Dan desa itu memiliki adat istiadat, yakni setiap tanah kepunyaan warga adalah kepunyaan desa itu juga, meskipun itu tanah leluhurnya. Jadi tanah warga itu punya tanah luas. Satu orang warga punya tanah 1 hektar, satunya lagi cuma setengah hektar. Maka yang setengah hektar bisa pakai tanahnya si yang 1 hektar. Jadi semua tanah itu dikumpulkan dan itu menjadi milik bersama. Jadi nggak ada ceritanya meskipun itu diturunkan dari kakek-kakek kamu mengklaim bahwa tanah itu milikku, bukan milik desa. Tapi desa menganggap bahwa itu adalah adat, yaitu berbagi. Menurut kalian kayak gitu benar nggak? Enggak adil. Nah, di sini Pak Sudarma
dengan sofa, lemari dan apapun yang bisa dibuat untuk mencegah mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Kemudian Pak Dharma dan istrinya dan anaknya berlari ke loteng. Nah, warga pun berhasil, ya pada akhirnya warga berhasil memecahkan kata-kata rumah Pak Dharma, menerobos masuk, memporak-porandakan rumahnya. Bahkan pun ada warga yang juga ikut marah-marah, tapi menggeledah lemari Pak Dharma dan memasukkan uang serta emas. Nah, gimana itu? Marah-marah karena adat, tapi juga merampok rumah orang. Nah, kemudian Pak Dharma pun berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Tapi kan pada akhirnya Pak Dharma kabur dari desa itu karena itu pun kembali kepada kepemilikan desa. Sebenarnya ini bahasanya cukup tinggi ya teman-teman. Cuman ini yang bisa saya tangkap dan saya simpulkan. Ini sangat bagus, sebenarnya agak relax dengan kehidupan saat ini. Nah, nilai moral dari cerpen yang diceritakan oleh Aisyah itu apa sih? Pak Dharma tuh berani membela hak yang harusnya jadi miliknya dia. Nah, terus nilai sosialnya itu tentang warga yang nggak punya adab dan padahal kan barangkali warga-warga yang menyerang rumah Pak Dharma itu dulunya temannya Pak Dharma, dulunya pernah bercengkrama bersama Pak Dharma, dulunya pernah bersekolah bersama Pak Dharma, dulunya pernah dibantu mungkin waktu masa sulitnya, tapi mereka lenyap begitu saja kebaikan-kebaikan Pak Dharma. Hanya karena Pak Dharma melawan adat istiadat, mereka memporak-porandakan bahkan sampai ingin membunuh Pak Dharma. Jadi nilai sosialnya di situ. Tapi nilai sosialnya kita balik ya. Jadi kayak kita di sini tuh ditampilkan negatifnya sosial. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau hal seperti itu tuh tidak baik, gitu ya. Kita nggak boleh melupakan 1000 kebaikan orang hanya karena satu kesalahannya. Nilai budayanya adalah adat istiadat yang telah ditanam di situ. Meskipun mungkin ini kan menimbulkan pro dan kontra ya. Boleh jadi ada pihak yang mendukung adat seperti itu bagus dan harus dilestarikan. Tapi boleh jadi ada yang memang merasa bahwa adat seperti itu tidak menguntungkan bersama dan hanya merugikan. Itu salah satu nilai budayanya. Tapi dalam bahasa itu kan tetap melestarikan adat. Kemudian nilai agamanya memang kurang ditonjolkan karena ini kan seperti apa ya? Isu apa? Ini maksudnya kayak gimana? Enggak boleh. Tradisi budaya itu ya. masih melekat ke budaya. Jadi nilai agamanya memang kurang ditonjolkan. Mungkin estetikanya itu apa? Dari penulisan estetika cerpen itu bisa dari penulisan kayak Bisa jadi penggunaan majas. Di sini mungkin ada majasnya nggak? Majas ya. kata-kata yang indah gitu ya, yang jarang ditemui juga. Ya, itu mengandung banyak di sini ceritanya. Jadi ada yang ditanyakan dari presentasi singkat saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Yuk. Barangkali ada yang tidak paham dengan ceritanya. Ada? Apa? Karena contoh kalimat estetikanya seluruh teksnya. Menurut saya seluruh teks ya. Dia mengantarnya bagus. Jadi ini saya selidiki ya, dalam penulisan cerpen ini kan contoh cerpen yang ada di koran. Nah, di koran itu banyak banget yang mengirim cerpen di koran, apalagi di Kompas, Tempo, dan kurasinya itu panjang. Kalau misalnya kalian nggak punya nama, dalam artian kalian cuma tokoh, bisa. Terus belum pernah atau populer, belum pernah mengirimkan cerpen di media-media cetak begitu. Nah itu nanti susah untuk lolos kurasi. Ini yang lolos kurasi biasanya yang sudah punya nama, tokoh terkenal. Oke, silakan. Ini kan sebenarnya kalimat ini cuma ingin mendeskripsikan seberapa paniknya Pak Sudarman, tapi si penulis berhasil benar-benar mendetail seperti ketika itu tubuhnya mandi keringat, mukanya pucat putih seperti mayat. Ingin rasanya ia menangis, tetapi tertahan ketakutan. Ketakutan datang dan terasa memuliti sekujur tubuh. Pada hakikatnya kan si penulis hanya ingin menyampaikan bahwa Pak Sudarman itu benar-benar sedang dalam posisi yang terjepit. Nah, seperti itu.
sepertinya kita dapat sedikit membuat sugesti gitu ya, bahwa mungkin mata pencarian warga desa di sana adalah mayoritas pertanian. Itu dari mungkin banyaknya tanah dan peralatan-peralatan yang mereka bawa untuk menyerang rumah Pak Sudarman. Kan mereka punya cangkul di desa Kakak. Barangkali ternyata mereka petani. Terus mereka bertani itu memanfaatkan tanah itu, tanah yang milik sama itu. Ya mungkin barangkali terus mana ya, kali ini bahasa belajar pasti ya mungkin, tapi di sini tulisannya hanya untuk tanah itu milik desa seperti itu. Kalau kamu ada desa berarti kepunyaanmu adalah kepunyaan desa. Ya mungkin seperti itu. Sudah ya, cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, jadi kalian sudah bisa menganalisis nilai-nilai dari cerpen yang telah kalian baca di situs ruangsakra.com dan bacapetra.buku. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya suruh membuat cerpen harus meliputi ada nilai-nilainya. Nah, lanjut. Jadi untuk selanjutnya, setelah kalian itu mengenal majas, kemudian kemarin juga usul intrinsik, terus ini menganalisis nilai-nilainya. Sekarang kalian tugasnya itu membuat cerpen. Ya, ini ya, membuat cerpen. Nah, membuat cerpennya itu terlebih dahulu kalian mencari ide. Mencari idenya. Nah, kalian bisa mencari ide lewat internet, bisa ya, bisa lewat YouTube atau lewat berita-berita yang sedang viral update sekarang, itu bisa dicari. Mungkin lewat YouTube dulu, bisa dibuka YouTube-nya. Kalian mencari isu-isu yang ada di masyarakat, ya, yang ada di masyarakat, kemudian kalian terapkan di cerpen kalian. Ya. Kalau misalnya nggak YouTube, bisa kalian mencari berita di situs-situs online seperti detik.com atau Kompas, Tempo, gitu ya. Saya mau buka YouTube. Silakan yang lain. Mungkin isunya ya ini. Mungkin isu yang sedang viral. Apa ya yang sedang viral ya? Kalau di media sosial ya banyak banget orang yang sekarang itu banyak yang bunuh diri. Itu yang sedang viral. Negatifnya ya, yang bunuh diri kemarin itu ada mahasiswa Semarang dan mahasiswa Jakarta, dia itu ada yang bunuh diri loncat dari gedung. Ya. Dan ternyata karena judul. Ya. Jadi dia terjerat judul, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia nulis surat sebelum bunuh diri. Itu salah satunya. Kemudian mungkin ada berita-berita viral yang lain. Kalau misalnya di selebriti itu apa ya? Kalian bisa cari sendiri berita apa? Iya, boleh. Bisa nggak? Itu ya, bisa dibuka. Nah, kemudian setelah kalian menemukan ide di media sosial tersebut, kalian menulis kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir ya. Jadi kerangkanya itu isunya tentang apa? Isunya kalian mau mengangkat isu apa? Kemudian konfliknya. Tema atau isunya ya tentang apa? Kemudian konfliknya apa? Amanatnya atau pesannya apa? Kemudian bisa menjurus ke unsur
ide dalam cerpen itu bisa didapat dari kehidupan yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah terjadi. Misalnya ada permasalahan tentang mahasiswa yang terjerat judul, kemudian kalian buat cerpen itu juga bisa. Tapi tetap masuknya nanti fiksi. Itu ya. Untuk tugasnya, jadi setelah nanti kalian mencari ide, membuat kerangka, kemudian menulis ide. Setelah kalian ketik, tugas akhirnya itu kalian upload. Di mana? Pertemuan selanjutnya ya, bukan hari ini ya. Kalian bisa buka situs Bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia transcend.wordpress.com. Bisa dibuka di situsnya. Jadi nanti kalian mengupload tugasnya di sini. Ustazah akan membagikan email dan passwordnya, kalian upload di sini. Kalian konsultasi kalian. Jadi pertama itu membuatnya itu kalian ketik dulu di Word. Setelah itu kalian kompas. Yes, itu ya. Nah, sudah. Itu sebenarnya situs lama, cuma nggak saya pakai. Terus ini saya pakai lagi. Kalian kalau misalnya mau upload tugas-tugas itu bisa di sini. Nah, sudah dibuka. Itu ya. Jadi untuk tugas selanjutnya kalian bisa membuat cerpen. Setelah cerpennya itu jadi, kalian upload sendiri. Nanti saya kasih akses email sama password. Itu dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kita review ya. Tadi kita membahas tentang apa? Majas. Personifikasi tadi apa? Kata kuncinya? Benda mati yang seolah hidup. Kalau pleonasme, kata kuncinya? Penambahan kata yang sudah jelas. Nggak jelas, nggak efektif gitu ya. Itu. Terus lanjut, hiperbola kuncinya apa? Itu. Kemudian tadi kita juga membahas tentang nilai-nilai yang ada di cerpen. Apa aja tadi? Moral, sosial, religius, estetik, politik. Sebenarnya banyak ya, apalagi di zaman sekarang kan sudah berkembang. Mungkin ada nilai teknologi juga bisa. Itu tentang nilai-nilai. Kemudian tadi juga sudah dianalisis juga, kalian juga sudah menemukan. Terus pertemuan selanjutnya kalian bisa mengupload tugas yang sudah kalian temukan, sudah kalian buat. Tugasnya tadi apa? Isu-isu ya. Di situ harus ada amanatnya. Terus ini saya kasih tips ya, mengulang tadi. Untuk kalian nanti menulis cerpen, diusahakan paragraf pertama itu harus menarik. Tadi kalian baca di situs itu kan paragraf pertama tebal ya, itu menandakan paragraf awal. Dan paragraf awal itu harus menarik. Karena apa? Karena itu menggambarkan dari keseluruhan bacaan. Ya. Kalau misalnya paragraf awal itu sudah menarik ini apa ya? Nanti bisa lanjut. Biasanya gitu. Pembaca Biasanya tuh kayak berarti yang di paragraf awal itu klimaksnya. jadi ringkasannya hanya saja jangan di-spill, dibuat penasaran. Dan diusahakan jangan pakai pada zaman dahulu atau suatu hari, itu jangan ya. Kemudian di pagi hari.
gitu. Tadi kan ada nilai estetik ya. Ya semuanya jangan nilai estetik, tapi kita bisa membayangkan. Dan yang paling penting itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ngambil tentang mahasiswa yang terjerat judul itu udah mas sekarang itu marak. Dan setelah saya pelajari ya, kebanyakan cerpen-cerpen yang diupload di sini itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang sengketa tadi relate, tentang ibu tadi juga relate. Ya kan sekarang banyak anak yang meninggalkan orang tuanya sendiri kan? Nah itu relate. Nah caranya gimana kalian mencari isu? Yaitu di media sosial, bisa di berita Google atau di YouTube, TikTok, Instagram. Itu ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Gak bisa mati.